Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Pemirsa Kasana, semua orang pernah mengalami mimpi. Terkadang menyenangkan, menggelisahkan, bahkan ada yang menakutkan. Terkadang hanya penggalan-penggalan yang tidak runtut dan tidak begitu jelas. Itulah mimpi. Karena yang terlihat bermacam-macam, maka orang beranggapan mimpi hanyalah bunga tidur. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah, sebab mimpi dalam pandangan agama termasuk salah satu sarana menyampaikan wahyu. Mimpi seorang nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Mimpi itu selalu datang dalam bentuk cahaya subuh. Oleh karena itu, mimpi disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari ilmu kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimpi seorang muslim adalah bagian dari 46 bagian dari ilmu kenabian." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kualitas mimpi bisa dibedakan dari penggunaan dua istilah dalam bahasa Arab, ar-ru'ya dan al-hilmu. Keduanya sama-sama berarti mimpi. Perbedaan makna keduanya ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ar-ru'ya atau mimpi yang saleh berasal dari Allah, sedangkan al-hulum berasal dari setan." Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, mimpi yang baik itu datang dari Allah, inilah yang disebut dengan ar-ru'ya. Sedangkan mimpi yang buruk dan menakutkan datang dari setan dan disebut dengan al-hilmu. Oleh karena itulah kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menerangkan bahwa mimpi yang datangnya dari Allah tidak boleh disebut dengan al-hulum, dan mimpi yang datangnya dari setan tidak disebut dengan ar-ru'ya. Itu sebabnya tidak semua mimpi bisa diartikan sebagai isyarat kebaikan atau peringatan suatu keburukan, sebab mimpi sendiri memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari mimpi yang menggembirakan, membuat sedih dan cemas, sampai mimpi yang membuat seseorang merasa takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi yang baik sebagai isyarat kabar gembira dari Allah, dan ada mimpi yang menjadikan sedih dari setan, dan mimpi yang termasuk ke dalam percakapan seorang dengan dirinya saja." Hadis riwayat Muslim. Mimpi yang menakutkan dan membuat sedih yang berasal dari setan adalah mimpi-mimpi yang tidak perlu ditafsirkan, sebab mimpi seperti itu hanya bentuk godaan setan untuk menakut-nakuti manusia agar merasa was-was. Demikian juga dengan mimpi yang menggambarkan perasaan dan pikiran seseorang sebelum tidur. Mimpi ini lebih tepat disebut dengan kembang tidur yang tidak perlu ditafsirkan. Lalu mimpi yang seperti apa yang bisa disebut dengan mimpi yang benar, bermakna dan mengandung suatu isyarat yang disebut Nabi dengan mubasyirat atau berita gembira? Mimpi yang bermakna adalah mimpinya orang beriman dan saleh, juga mimpinya orang muslim yang taat dalam menjalani agamanya dengan baik. Mimpinya orang yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Misalnya orang-orang yang biasa berwudu dan sholat witir sebelum tidur dan membaca doa-doa zikir sebelum tidur. Maka apabila semua adab tidur itu telah dilakukan oleh seorang muslim, lalu ia bermimpi dengan mimpi yang bukan menakutkan dan menyedihkan, insya Allah itulah mimpi yang layak untuk diperhatikan dan mengandung kebenaran. Meski demikian, terkadang mimpi orang yang tidak saleh atau orang yang tidak beriman dapat menjadi mimpi yang berarti. Namun kemungkinan ini sangat jarang, sebab mimpi orang yang fasik dan kafir kebanyakan adalah mimpi-mimpi permainan dari setan. Syariat Islam telah mengatur adab setiap ritual ibadah dan anjuran-anjuran lainnya. Demikian pula dengan mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan adab dan tata cara jika seseorang bermimpi. Lalu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan bagi orang yang bermimpi? Apabila mimpi yang dilihat seseorang dalam tidurnya itu baik, mimpi yang membuat dirinya merasa semangat dan terinspirasi untuk berbuat baik, maka hendaknya mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk syukur dan pujian kepada Allah atas kabar gembira yang ia terima lewat mimpi. Setelah itu dianjurkan untuk menceritakan mimpinya kepada orang yang dia yakini ahli dalam mentakbir mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila seorang di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang ia sukai, maka mimpi itu dari Allah. Maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah atas mimpi itu, dan hendaklah ia menceritakannya. Dan apabila ia melihat mimpi selain itu, yaitu berupa mimpi yang ia benci, maka mimpi itu sesungguhnya dari setan. Maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya, dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sebab mimpi buruk itu tidak akan menjadikannya mendapatkan kemudaratan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa jika mimpi yang dia lihat mimpi yang buruk, dianjurkan agar segera berdoa meminta perlindungan kepada Allah, sebab besar kemungkinan mimpinya adalah wujud gangguan setan. Kemudian hendaknya ia tidak menceritakan mimpi buruknya kepada siapapun, sebab mimpi buruk tersebut tidak akan memberi pengaruh apa-apa dalam hidupnya. Anjuran lain ketika bermimpi yang tidak disukai adalah meludah 3 kali ke sisi sebelah kiri, kemudian berdoa meminta perlindungan dari Allah. Dianjurkan pula setelah itu agar merubah posisi tidurnya, sebagaimana disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang dari kalian bermimpi yang ia tidak sukai, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali, atau hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan 3 kali. Kemudian hendaklah dia berpindah badan dari posisi yang sedia kala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dianjurkan pula bagi siapa saja yang bermimpi buruk agar melakukan sholat sunnah. Nabi bersabda, siapa saja yang melihat sesuatu dalam mimpi yang ia benci, maka janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, dan hendaklah ia berdiri sholat. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Kasanah, janji secara lisan maupun tertulis, resmi ataupun bawah tangan, semua rentan dilanggar dan disepelekan. Janji itu mudah diucapkan tapi sulit diwujudkan. Tak sedikit dari orang tua yang biasa menebar janji kepada anaknya akan memberikan hadiah jika bisa ini dan itu, atau janji seorang teman untuk bertemu pada jam yang ditentukan, janji pertemuan rapat dan agenda resmi, janji dalam kontrak kerjasama, hingga sumpah atau ikrar profesi, seperti pegawai, dokter, hakim, dan profesi lainnya, yang tentunya masing-masing memiliki ikrar dan kode etik. Ada lagi janji-janji yang diucapkan pejabat kepada rakyat yang biasanya banyak diobral di masa-masa kampanye. Banyak orang menebar janji atau sumpah, bahkan dikuatkan dengan menyebut nama Allah, bahkan dengan meletakkan Al-Quran di atas kepala. Namun janji tinggal janji, sumpah tinggal sumpah. Ketika ditagih ada saja alasan. Terkadang ada yang berdalih saat mengucapkan sumpah atau janji tidak diucapkan langsung dari hati nuraninya, tetapi karena didikte agar menirukan ucapan petugas sumpah. Bahkan yang menyisakan, ada yang beranggapan sumpah jabatan sekadar formalitas. Tak ada bedanya janji yang diucapkan dengan hati nurani atau hanya sekedar iseng. Janji yang diucapkan dengan serius ataupun main-main, itu tetaplah janji. Ada pertanggungjawaban, ada konsekuensinya. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Quran Surat Al-Isra 34. Janji mempunyai kedudukan yang penting bagi orang muslim. Nilai dan harga diri dari orang muslim adalah terletak pada tanggung jawabnya dalam menetapi janji. Maka hendaknya apabila berjanji, seorang muslim untuk mengingat-ingat janji yang telah dia buat dan kemudian menunaikan atau menetapi janjinya, meskipun janji terhadap anak kecil atau non-muslim. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Amir bercerita, suatu hari ibuku memanggilku sedangkan Rasulullah sedang duduk di rumah kami. Ibuku berkata, "Hai, kemari, akan kuberi kamu sesuatu." Rasulullah berkata kepada ibuku, "Apakah engkau memang mau memberinya?" Ibuku menjawab, "Aku mau memberinya kurma." Rasulullah berkata, "Apabila engkau tidak memberinya sesuatu, sungguh akan ditulis sebagai kebohongan." Hadis riwayat Baihaqi. Menepati janji termasuk sebab mendatangkan keamanan di dunia dan menghindari pertumpahan darah, melindungi hak para hamba, baik yang muslim maupun kafir, sebagaimana firman Allah, "Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Anfal 72. Maka tepatilah janji karena dapat menghapus kesalahan dan memasukkan ke surga. Allah berfirman,
Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 40. Ibnu Jarir rahimahullah berkomentar, janji Allah kepada mereka, kalau mereka melakukan hal itu, maka Allah akan memasukkan mereka ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia telah mengambil janji kuat kepada Bani Israel. Kemudian disebutkan balasan janji kuat beserta balasannya dalam firman-Nya. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Quran Surat Al-Ma'idah 12. Sebaliknya, khianat dan melanggar janji termasuk karakter kemunafikan dan kedurhakaan. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, 4 perilaku kalau seseorang ada padanya, maka dia termasuk benar-benar orang munafik. Kalau berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika bersumpah khianat, jika bertikai melampaui batas. Barang siapa yang terdapat salah satu dari sifat tersebut, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul SAW pun telah mengingatkan umatnya dalam sabdanya, sungguh Allah akan tancapkan bendera bagi orang yang berkhianat di hari kiamat. Lalu dikatakan, ketahuilah ini adalah pengkhianatan di fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Kesana, istighfar adalah meminta ampunan pada Allah. Istighfar adalah penutup setiap amalan soleh. Solat 5 waktu, haji, solat malam, dan pertemuan dalam majelis biasa ditutup dengan amalan zikir istighfar ini. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir, maka jadi penambah pahala. Sedangkan jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah, maka fungsi istighfar sebagai kafaroh atau penambal. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat untuk dikirimkan ke berbagai negeri wilayah kekuasaannya. Dalam suratnya itu ia memerintahkan mereka untuk menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan sedekah, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari kata-kata haram. Sedangkan istighfar berfungsi sebagai penambal atas kekurangan yang dilakukan selama berpuasa, yaitu ketika melakukan hal-hal yang sia-sia dan perkara yang haram. Oleh karena itu, sebagian ulama mengibaratkan zakat fitrah seperti sujud sahwi dalam sholat. Umar bin Abdul Aziz menulis dalam suratnya, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam alaihissalam. Ya Rob kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf 23. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Nuh alaihissalam. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Hud 47. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Ibrahim alaihissalam. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Quran Surat Asy-Syu'ara 82. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Quran Surat Al-Qasas 16. Begitu pula ucapkanlah seperti yang diucapkan Zunnun Yunus alaihissalam, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya 87. Puasa kita butuh pada istighfar, sedangkan amalan soleh sebagai penggenapnya. Bukankah puasa kita penuh cacat dikarenakan pelanggaran yang kita lakukan saat puasa? Sebagian ulama terdahulu menganjurkan agar setelah sholat beristighfarlah. Tujuannya untuk menambal cacat dalam sholat. Ini dilakukan sebagaimana orang yang berbuat dosa beristighfar. Inilah keadaan orang-orang yang bagus ibadahnya atau muhsin. Sedangkan para pelaku maksiat, bagaimana keadaan keseharian mereka? Sungguh merugi jika waktu untuk berbuat baik malah berbalik menjadi maksiat, lalu waktu berbuat taat malah jadi waktu sia-sia. Al-Hasan Al-Bashri berkata, perbanyaklah istighfar karena kalian tidaklah tahu kapan waktu turunnya rahmat. Luqman pun pernah berwasiat pada anaknya, wahai anakku, basahilah lisanmu dengan bacaan istighfar, permohonan ampun pada Allah, karena Allah telah memilih beberapa waktu
yang doa orang yang meminta tidak tertolak saat itu. Lalu apa dasar bahwa semua amalan itu hendaknya ditutup dengan istighfar? Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Kesana akan kembali. Tanda bahwa istighfar adalah penutup amalan soleh bisa kita lihat dalam doa kafaratul majlis. Abu Barzah al-Aslami menuturkan bahwa Rasulullah SAW membaca doa di akhir majelis jika beliau hendak berdiri meninggalkan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat padamu. Doa ini diucapkan ketika akan berpisah atau akan selesai dari suatu majelis. Majelis di sini tidak mesti sebuah pertemuan, rapat ataupun pengajian, tapi obrolan biasa pun sebaiknya diakhiri dengan doa ini. Itu sebabnya Nabi SAW mengingatkan, setiap kaum yang bangkit dari majelis yang tidak ada zikir pada Allah, maka selesainya majelis itu seperti bangkai keledai dan hanya menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.